Pemirsa, seorang pria di Loksemawe, Aceh ditangkap petugas saat tengah menyodomi bocah 8 tahun di toilet masjid. Pelaku sudah beraksi bejat terhadap anak di bawah umur sebanyak 8 kali. Aldi Maulana, pria berusia 22 tahun ini ditangkap petugas Islamic Center karena tertangkap basah tengah menyodomi seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. Pada petugas, pelaku mengakui sudah melakukan aksi bejatnya terhadap anak di bawah umur sebanyak 8 kali. Mirisnya perbuatan bejat ini dilakukannya di dalam toilet Masjid Islamic Center di kawasan Jalan Merdeka Simpang 4, Kecamatan Banda Sakti. Terungkapnya peristiwa ini berawal dari laporan pihak cleaning service masjid yang mendengar suara rintihan dari kamar mandi. Cleaning service pun melapor kepada pihak keamanan masjid. Tanpa sengaja dia terdengar suara rintihan orang sakit, anak-anak. Sementara enggak begitu dirokkan. Sampai beberapa kali pihak dari cleaning service curiga. Dari situlah pihak cleaning service menghubungi tugas keamanan, langsung tiba di TKP. Kami dobrak pintu kamar mandi. Akibat perbuatannya, pelaku dibawa ke Mapolres Loksemawe untuk penyelidikan lebih lanjut. Pelaku Aldi Maulana adalah mantan mahasiswa yang menetap di Desa Tumpuk Tengah, Kecamatan Banda Sakti, Loksemawe, Provinsi Aceh. Sementara korban yang masih berusia 8 tahun merupakan anak dari kerabat pelaku. Anak santri pengajian kan ramai kalau hari Senin sampai Jumat. Pelaku pembunuhan bocah perempuan di Minahasa, Sulawesi Utara ditemukan gantung diri di tengah hutan Desa Koha. Pelaku sebelumnya sudah dicurigai warga karena menghilang usai jasad korban ditemukan dalam karung. Warga Desa Koha dikejutkan saat menemukan jasad pria dengan posisi tergantung di tengah hutan dekat aliran sungai Tateli, Minahasa, Sulawesi Utara. Jasad pria ini dikenali adalah FR yang juga warga Desa Koha. Sebelum ditemukan tewas, warga mencurigai FR merupakan pelaku pembunuhan bocah yang jasadnya ditemukan dalam karung di bawah pohon pala. Ini lantaran FR tiba-tiba menghilang hingga kemudian warga mencarinya dengan menyebar foto FR di media sosial. Tergantung di situ. Masih sampai sekarang di situ. Artinya kalau dilihat dari ciri-cirinya memang itu pelaku ya kan? Iya, memang itu di peta, karena kita tahu di peta. Kalau ciri-ciri jenazah? Rusak katanya, kita juga nak bisa situ, karena nak tahan lah. Tapi dia bilang siur rambut, jatuh, ini juga busuk. Cuma dari postur memang dia. Sementara itu ayah korban bocah yang turut datang ke lokasi mengaku telah memaafkan terduga pelaku. Dirinya menyerahkan penyelidikan kasus pembunuhan anak perempuannya itu ke polisi. Warga sekitar yang berada di lokasi menyoraki jasad FR yang dievakuasi aparat ke mobil. Warga geram dengan perbuatan keji FR yang tega menganiaya dan membunuh bocah perempuan 12 tahun. Polisi kemudian membawa jasad FR ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk diotopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian terduga pelaku pembunuhan sadis tersebut. Polresta Manado menggelar rilis terkait pembunuhan bocah dalam karung di Desa Koha, Minahasa, Sulawesi Utara. Polisi memastikan jasad pria yang ditemukan tergantung adalah FR yang juga pelaku pembunuhan bocah 12 tahun. Dari hasil penyelidikan, polisi memastikan FR mengakhiri hidup dengan gantung diri di tengah hutan Desa Koha, Minahasa, Sulawesi Utara saat bersembunyi dari pencarian warga. Sedangkan dari hasil otopsi pada jasad korban, ditemukan bekas kekerasan benda tumpul dan adanya bekas pemerkosaan. Tadi terjadi oleh tersangka dilakukan persetubuhan di mana ada tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin korban dan juga ditemukan luka
akibat benda tumpul pada tengkorak korban yang berakibat terjadinya tulang tengkorak retak dan juga terjadi pendarahan di pelaku otak. Itu yang menjadi penyebab kematian daripada korban. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian milik korban. Komnas Perlindungan Anak melaporkan pemilik Yayasan Pendidikan ternama di Kota Batu, Jawa Timur atas dugaan pencabulan terhadap puluhan siswa. Menurut data yang dihimpun, JE yang diduga melakukan pelecehan seksual selama 11 tahun. Bersama 3 siswa yang diduga menjadi korban pelecehan seksual, pemilik Yayasan Pendidikan ternama di Kota Batu, Jawa Timur, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jawa Timur. Korban juga didampingi perwakilan Dinas Pendidikan Kota Batu. Dalam laporannya, Aris menduga Ketua Yayasan SPI JE melakukan pelecehan seksual kepada puluhan siswanya sejak tahun 2009 hingga 2020. Saat ini jumlah korban yang ditangani Komnas Perlindungan Anak sebanyak 25 siswa, di mana 3 diantaranya dengan permasalahan serius. Komnas PA menduga ada korban lain yang belum terungkap, termasuk dari siswanya yang telah lulus. Ini adalah saya kira masyarakat di Kota Batu dan di Jawa Timur itu mengenal beliau, tetapi perilakunya adalah perilaku masuk dalam kejahatan luar biasa karena melakukan kejahatan seksual terhadap peserta didiknya sampai usia dewasa. Jadi artinya bukan hanya sekali dilakukan, tetapi berulang-ulang karena perilaku kejahatan seksual itu dilakukan bukan hanya di tempat di mana anak itu dididik, tetapi juga dilakukan di luar negeri ketika mereka melakukan kunjungan-kunjungan. Selain kejahatan seksual, JE juga diduga melakukan tindakan kekerasan fisik serta memperkerjakan anak didiknya. Sekolah SPI merupakan yayasan pendidikan yang memberikan peluang bagi anak-anak yatim piatu di penjuru negeri untuk mendapatkan pendidikan serta pelatihan di dunia usaha. Tim gagak Satreskrim Polres Padang Pariaman menangkap seorang pria yang diduga mencabuli puluhan anak laki-laki di bawah umur. Ironisnya, tersangka mengaku lupa jumlah korban yang dicabuli. Tim gagak hitam Satreskrim Polres Padang Pariaman berhasil menangkap Yuhendri, 53 tahun karena terlibat kasus pencabulan terhadap puluhan pelajar di Padang Pariaman. Dalam aksinya, pelaku mengaku sebagai wartawan dan sopir travel. Penangkapan tersangka berawal dari laporan salah seorang korban. Pelaku ditangkap di rumah saudaranya di Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Modus pelaku mengajak korban mancing hingga tengah malam. Karena sudah malam, korban pun tertidur di area pemancingan. Saat korban tertidur, pelaku mencabuli korban. Pelaku mengaku sudah lupa dengan jumlah korban yang ia cabuli. Diperkirakan korban kasus pencabulan ini mencapai puluhan anak. Kalau yang datang ke Mapolres Padang Pariaman itu sekitar 6 orang. Namun kami yakin, penyidik yakin bahwasannya korban lebih dari itu. Dan juga tersangka setelah kita tanyakan mengaku memang banyak, cuman lupa karena mungkin sudah terlalu banyak. Hingga saat ini sudah 6 korban yang melapor ke Mapolres Padang Pariaman. Seorang penjaga perpustakaan di Cilincing, Jakarta ditangkap polisi karena mencabuli anak di bawah umur. Pelaku memberi uang Rp50.000 kepada korban untuk tutup mulut. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jakarta Utara menangkap Naektua Perlindungan di rumah kontrakannya di Kampung Sepatan Cilincing, Jakarta Utara. Rumah kontrakan ini dialihfungsikan pria 40 tahun menjadi perpustakaan umum untuk anak-anak. Naektua ditangkap karena laporan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang biasa datang ke perpustakaannya. 4 korban merupakan anak laki-laki usia 6-11 tahun yang juga tetangga pelaku. Pelaku sudah 1 tahun mencabuli anak-anak dengan memberi uang Rp50.000 kepada korban.
Dalam aksinya, pelaku sengaja memasang fasilitas sambungan internet gratis untuk menarik perhatian calon korbannya datang ke perpustakaan miliknya. Agar para korban tutup mulut, pelaku memberikan uang Rp50.000 usai mencabuli. Pelaku mengaku aksi bejatnya ini lantaran dirinya terpengaruh dan kecanduan menonton film dewasa. MTP ini adalah membuka perpustakaan umum. Yang menariknya adalah dia juga memasang wifi di situ, sehingga anak-anak tertarik ke situ, baik untuk belajar maupun untuk main game. Kemudian dimasuk ke ruangan itu, dikunci dari dalam, kemudian dilakukanlah pelecehan seksual terhadap anak-anak. Ini sudah berlaku selama 1 tahun lebih. Pelaku pencabulan ini mengaku nekat mencabuli anak-anak karena terpengaruh sering menonton film. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Viral di media sosial, pencuri bugil terekam kamera pengawas. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda.